Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Di bab sebelumnya kita sudah belajar tentang listrik statis. Di bab ini kita akan belajar tentang arus listrik dan rangkaian listrik. Setelah belajar tentang bab ini, diharapkan teman-teman ini dapat memahami perbedaan listrik statis dan listrik dinamis. Teman-teman juga diharapkan dapat menghitung nilai arus listrik dan menganalisis tipe rangkaian listrik. Nah, penilaian di bab ini akan dilakukan dengan latihan soal di tiap akhir pembelajaran. So, standby terus sampai akhir ya. Kita mulai dari yang pertama, arus listrik. Arus listrik adalah aliran muatan listrik. Nah, muatan yang mengalir ini adalah muatan negatif. Ayo, negatif itu berarti muatannya adalah elektron ya. Elektron ini mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Apa bedanya antara potensial rendah dengan potensial tinggi? Potensial rendah ini adalah lokasi yang elektronnya banyak. Sedangkan potensial tinggi adalah lokasi yang elektronnya sedikit. Jadi elektron mengalir dari lokasi yang banyak elektron ke lokasi yang sedikit elektronnya. Nah teman-teman, tapi arah arus listrik ini berbeda dengan arah elektron. Coba diperhatikan pada gambar. Ini adalah gambar sederhana rangkaian listrik terdiri dari baterai, kabel, dan lampu ya. Nah baterai itu kan punya kutub negatif dan kutub positif. Nah, kutub negatif ini adalah kutub di mana elektronnya banyak. Kalau elektronnya banyak berarti potensialnya rendah. Sedangkan kutub positif itu adalah lokasi di mana elektronnya itu sedikit. Kalau elektronnya sedikit berarti potensialnya tinggi ya. Nah, dengan demikian maka elektron itu akan bergerak dari kutub negatif ke kutub positif. Sedangkan arus listrik itu berjalan dari kutub positif ke kutub negatif. Jadi teman-teman jangan tertukar antara aliran arus listrik dengan aliran elektron, oke? Berikutnya kita akan membahas hubungan arus listrik dengan muatan dan waktu. Arus listrik itu dilambangkan dengan I. I adalah arus listrik, satuannya adalah ampere, dilambangkan dengan A. Nilai I sebanding atau berbanding lurus dengan Q. Jadi semakin besar Q, maka nilai I-nya juga semakin besar. Nah, Q itu masih ingat kan ya? Q adalah muatan, satuannya adalah coulomb, dilambangkan dengan C. Sedangkan nilai I berbanding terbalik dengan T. Nah, ini berarti jika nilai T-nya semakin kecil, maka I-nya semakin besar. Begitu juga sebaliknya. T-nya semakin besar, I-nya semakin kecil. Nah, T ini adalah waktu. Satuannya adalah second dilambangkan dengan S. Dari dua persamaan tersebut, kita bisa menyimpulkan jika I sama dengan Q per T. Jadi, arus listrik adalah muatan dibagi waktu. Sekarang kita akan belajar tentang hukum Ohm. Ohm adalah satuan untuk hambatan listrik. Nah, gambar ini adalah resistor. Resistor itu adalah penghambat listrik. Resistor ini merupakan suatu konduktor yang menghalangi pergerakan elektron. Jadi kalau gerakan elektronnya dihalangi berarti menghambat arus listrik juga ya. Nah, apa sih tujuannya arus listrik dihalangi? Tujuannya adalah untuk mengatur atau mengendalikan tegangan arus listrik sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi tergantung kita perlunya berapa, maka kita akan masang resistornya itu berapa. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Nah, dengan demikian resistor ini dilambangkan dengan huruf R. Resistor lambangnya R. Dan satuannya adalah ohm dengan lambang seperti ini. Nah, nilai R ini sebanding atau berbanding lurus dengan nilai V. Jadi semakin besar R-nya, V-nya juga semakin besar. Dan nilai R ini berbanding terbalik dengan arus listrik, yaitu R berbanding terbalik dengan 1/I. Nah, kalau dimasukkan ke rumus jadinya V sama dengan I dikali R. Kayak gitu teman-teman, dimana V adalah beda potensial listrik, satuannya adalah volt, I adalah arus listrik, satuannya adalah ampere, dan R adalah resistor, satuannya adalah ohm.